Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum yang disusun oleh Asy-Syaikh Dr. Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para istrinya, segenap sahabatnya dan umatnya yang mengikuti tata cara beragama beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan ilmunya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkannya sebagai bekal untuk menghadapnya kelak. Kita lanjutkan kembali sampai pada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan dari rumah menuju gua Thur. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Qadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitahu fi lailati as-sabi'u wal ishrina min syahri Safar sanata ar-rabi' asar minan nubuwati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan beliau meninggalkan rumahnya pada malam tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian, al-muwafiqu as-sani asyar atau as-salis asar, September sanata situmi'atin wa isnain wa isrin, yang bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September tahun 622 Masehi. Wa ata ila dari rafiqihi
wa amannin nasi alaihi fi suhbatihi wa malihi. Kemudian Rasulullah SAW berjalan menuju rumah sahabatnya yang paling dipercaya di antara sekian manusia, teman setianya yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang menemani perjalanan dan sekaligus untuk menjaga hartanya. Summa godaro manjalal akhiri min babi khalfa liyakhruja min Makkata ala ajalin wa qabla an yatlu al-fajru. Keduanya, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, keluar melalui pintu belakang rumahnya Abu Bakar As-Siddiq untuk meninggalkan kota Mekah sebelum waktu subuh. Walamma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'lamu anna Quraisyan satajiddu fi talab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy mereka berusaha keras untuk mengejar. Wa anna tariqal ladzi satatajihu ilaihi al-andaru li awwalin wa khillatin huwa tariqul madinatir ra'isi al-muttajihi shimalan, yang mana jalan yang disisir oleh orang-orang kafir Quraisy adalah jalan utama kota Madinah ke arah utara. Fasalaka tariqal ladzi yudadduhu tamaman wa huwa at-tariqu al-waqi'u januba Makkah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau terlacak, tidak mau terkejar oleh orang-orang kafir Quraisy, beliau mengambil rute perjalanan yang berlawanan, yang berseberangan. Jalan yang dilalui oleh masyarakat Madinah itu sebelah utara. Rasulullah mengambil sebelah selatan. Bisa dibayangkan jalan yang tidak pernah dilewati oleh manusia kira-kira bagaimana? Tentu jalannya tidak senyaman jalan yang biasa dilewati oleh kendaraan. Ya, lewat belukar lah kira-kira begitu, ya. Wal muttajihu nahwal yamani. Jadi menuju arah yang ke Yaman, berbelok dulu, tidak langsung menuju arah Madinah. Dari Mekah ke Madinah tidak, berbelok dulu. Salaka hadha tariqa nahwa khamsata amyalin hatta balago ila jabalin yu'rafu bi jabali Saur wa huwa jabalun syamihun. Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq berjalan kaki dari rumahnya Abu Bakar di Mekah menuju gunung yang dikenal dengan Gunung Sur. Jaraknya 5 mil. Kira-kira berapa kilometer? 1 mil itu sekitar 1,6 ya. Kurang lebih 8 km Rasulullah jalan kaki bersama Abu Bakar As-Siddiq dengan rute yang berlawanan dengan jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Wa iru tariqi sa'bul murtaqa
du ahjarin kasiratin. Bukit Sur yang di dalamnya ada gua Tur. Itu jalannya terjal, ya tidak datar tapi miring, sulit untuk didaki karena nggak pernah dilewati, ya. Dan banyak bebatuan. Fahofiyat qodama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luka, lecet. Jalan bebatuan, miring, naik ke bukit tanpa alas kaki, tanpa sepatu, tanpa sendal. Ya. Wa qila bal kana yamshi fit tariqi ala atrofi qadamaihi. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW berjalan dengan bertumpu dua ujung kakinya. Untuk apa? Kai yukhfi atharuhu fahufiyat qadamahu, agar tidak kelihatan jejak kakinya. Kalau ujungnya itu kan kecil, ya, mungkin dikira telapak kaki bukan manusia, tapi kalau sempurna begini kan kelihatan. Jadi beliau berjalan itu sambil berjinjit, ya, untuk menghindari pelacakan telapak kaki manusia yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa ayyama kana faqad hamalahu Abu Bakrin hina balagu ilal jabal. Karena kaki Rasulullah SAW itu luka-luka, lecet, tidak mampu berjalan, kemudian digendong oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai ke bukit, ya. Wa tafiqa yastaddu bihi hatta intaha bihi ila gharin fi kumtil jabal urifa fi tariq bi ghari Thur. Abu Bakar As-Siddiq memegang dengan kuat Rasulullah SAW karena jalannya miring, naik ke atas, khawatir jatuh. Akhirnya sampai ke puncak bukit, dan di dalamnya ada gua yang dikenal dengan gua Thur. Walamma intahaya ilal ghari qala Abu Bakrin wallahi la tadkhuluhu hatta adkhula qablaka. Begitu sampai di mulut gua, Abu Bakar As-Siddiq berkata, demi Allah ya Rasulullah, jangan engkau masuk dulu sebelum aku masuk, ya. Fa in kana fihi syai'un asabani dunaka fadakhala fakasahahu. Jika ada sesuatu yang berbahaya di dalam gua, biar aku saja yang terkena bahayanya. Kemudian Abu Bakar masuk ke dalam gua Thur, menyapu, ya, lantainya disapu. Wa wajada fi janibihi sukuban fasaqo ijarahu wa shaddaha bihi. Abu Bakar As-Siddiq melihat di samping kanan kirinya itu banyak lubang-lubang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyobek kain bajunya secukupnya, kemudian disumbat lubang-lubang tersebut. Khawatir itu lubang ular, lubang kalajengking, lubang binatang berbisa. Wa baqiya minha isnani fa'alqamahuma rijlaihi. Baju yang disobek dari Abu Bakar
untuk menyumbat lubang-lubang tadi, ternyata tidak cukup. Tinggal tersisa 2 lubang di dalam gua tersebut. Kemudian Abu Bakar menutupnya dengan 2 kakinya. Ya. Summa qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam udhul. Setelah aman, disapu, ditutup lubang-lubang yang dikhawatirkan ada binatang berbisa, tinggal 2 lubang ditutup dengan 2 kaki Abu Bakar. Baru kemudian Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah SAW, silakan Anda masuk ya Rasulullah. Padakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah masuk, wa wada'a ra'sahu fi hijrihi wa nama. Karena Rasulullah SAW kelelahan, kemudian Rasulullah berbaring di atas paha Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian tidur istirahat. Faludigo Abu Bakrin fi rijlihi minal juhri. Setelah Rasulullah tidur lama, tiba-tiba Abu Bakar 2 kakinya digigit oleh binatang berbisa dari 2 lubang yang ditutup dengan kakinya tadi. Walam yataharrik mukhafatan an yatanabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun digigit, kesakitan kedua kaki Abu Bakar As-Siddiq, beliau tidak bergerak, khawatir mengganggu tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Fasyaqatat damuhu ala wajhihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sakit yang luar biasa, digigit binatang berbisa, racunnya sudah mulai menyebar dari 2 kaki Abu Bakar. Karena sakit luar biasa, Abu Bakar sampai meneteskan air mata, menahan sakit, menetes jatuh ke wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Beliau bertanya, "Malaka ya Abu Bakrin?" Ada apa denganmu wahai Abu Bakar? Engkau menangis. Kelihatannya sedang menahan rasa sakit. Qala Abu Bakar menjawab, "Ludiktu, aku telah digigit binatang berbisa." Fatafalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air ludahnya, meletakkan di kedua kaki yang digigit binatang berbisa tadi. Atas izin Allah, fadzahaba ma yajidu. Rasa sakit yang ada pada 2 kaki Abu Bakar As-Siddiq tiba-tiba hilang, sembuh. Ya. Ini diantara mukjizat yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kondisi darurat, tidak ada obat, di puncak bukit, naiknya aja susah, apalagi turun. Dalam kondisi kakinya luka-luka, Rasulullah mengambil ludah, ya berdoa, kemudian meletakkan air ludahnya di 2 kaki Abu Bakar As-Siddiq. Meruqyah lah, kira-kira begitu, ya. Wa kamuna fil ghori salasa layalin, Lailatul Jum'ati wa Lailatul Sabti wa Lailatul Ahadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu tinggal di dalam gua selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Wa kana Abdullah ibnu Abi Bakrin yabitu indahuma. Kemudian anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdullah itu dari Mekah nyusul pada waktu malam datang ke Gua Thur untuk menemani ayah dan Rasulullah SAW. Jadi sebelumnya sudah direncanakan, sudah diatur, sudah di-manage. Jadi Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah itu dengan perhitungan, dengan perencanaan, tidak sekedar asal-asalan. Inilah pentingnya mengatur strategi. Rasulullah bermusyawarah dengan keluarganya Abu Bakar, dengan berorganisasi, mengatur siasat, tidak sekedar nekat, enggak. Jadi nalar ya, logis gitu ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha menceritakan saudaranya yaitu Abdullah, wa huwa gulamun syabun syakifun lakinun. Abdullah putra Abu Bakar As-Siddiq ini adalah pemuda yang cerdas dan cepat paham. Jadi kalau dikasih instruksi paham, hafal ya. Fayudliju min indahuma bisaharin fayusbihu ma'a Quraisyin bimakkata kabaitin. Setelah menemani tidur, Abdullah kembali ke Mekah sebelum subuh, sehingga 8 kilo dari Gua Thur tiba di Mekah di waktu masih pagi, sehingga orang-orang Quraisy tidak curiga dengan keberadaan Abdullah bin Abu Bakar. Seakan-akan Abdullah ini warga Mekah yang tidak pergi kemana-mana karena datangnya pagi. Orang kalau pagi kan belum banyak aktivitas ya. Fala yusma'u amron ya katadani bihi illa wa'ahu hatta ya'tiyahuma bi khabarin dzalika hina yatakhallatu az-zulamu. Jadi semua instruksi, semua perintah yang telah dimusyawarahkan sebelumnya oleh Rasulullah dan Abu Bakar itu dipahami, dicerna dengan baik, sehingga Abdullah siap untuk membawa berita kalau ada kejadian-kejadian di luar batas kewajaran, sampaikan kepada Rasulullah. Di Mekah kondisinya seperti apa ya. Jadi Abdullah bin Abu Bakar ini kalau boleh dikatakan intelnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy itu perang intelijen. Ya. Abdullah anaknya Abu Bakar ini intelijennya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yara alaihi Amiru ibnu Fuhairata maula Abi Bakrin min hatta min Gonam. Sementara itu
Amir bin Fuhairah, budak milik Abu Bakar As-Siddiq, sudah direncanakan sebelumnya. Beliau diperintahkan untuk mengembalakan kambing perah. Digembalakan di sekitar bukit Gua Sur. Kambing-kambing yang siap diperah air susunya. Karena Rasulullah SAW keluar dari Mekah menuju Gua Sur dalam keadaan tidak membawa makan dan minum. Caranya gimana supaya bisa bertahan hidup? Kambing-kambing perah itu dibawa oleh budaknya, kalau bahasa sekarang angon, ya. Angon kambing sejauh 8 km. Kambingnya banyak, ya. Sengaja digembalakan di sekitar bukit Gua Sur. Jadi kambing itu nurut, suruh digiring ke atas, dia ke atas. Kambing itu kuat ya, naik ke atas ya. Kakinya itu kuat ya. Fayarihuha alaihima hina tadhabu sa'atu minal isya'i. Kemudian Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar As-Siddiq, mengistirahatkan kambing gembalaannya tadi setelah waktu Isya, tidak dibawa kembali ke Mekah, tetapi sengaja diistirahatkan di sekitar Bukit Sur. Fayabitani fi rislin wa huwa labanun min hatihima waradifihima. Sehingga Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bermalam dalam keadaan aman. Aman maksudnya apa? Terbebas dari rasa lapar dan haus. Jadi kambing-kambing tadi sudah siap diperah susunya. Bahkan Rasulullah dan Abu Bakar masih sempat merebus air susu kambing tadi untuk diminum. Jadi menggunakan batu dipanaskan, ya, sesuai dengan peradaban di zamannya. Jadi batu, ya mungkin seperti mangkok gitu ya, dipanaskan, kemudian air susunya diletakkan di atasnya, direbus, kemudian diminum. Hatta yanqiqo biha Amir ibnu Fuhairata bigolasin yaf'alu dzalika fi kulli lailatin min tilkal layali as-salas. Amir bin Fuhairah setelah Rasulullah dan Abu Bakar dalam kondisi kenyang, tidurnya aman, kambing-kambing tadi digiring sebelum waktu subuh, kira-kira mungkin jam 2, jam 3 lah, ya, dibawa kembali ke Mekah dan diulang selama 3 malam. Wa kana Amir ibnu Fuhairata yattabi'u bi ghanamihi asara Abdullah bin Abi Bakrin ba'da dhihabihi ila Makkah liyu'afa alaihi. Abdullah juga pulang ke Mekah. Di depan Amir bin Fuhairah dengan kambing-kambingnya juga dibawa pulang di belakangnya, sehingga telapak kaki Abdullah itu terhapus oleh kambing-kambing tadi, sehingga tidak ada jejak kakinya Abdullah bin Abu Bakar. Ini siasat untuk menghilangkan jejak kaki. Ya, jadi memang betul-betul perang intelijen, supaya tidak terlacak oleh intelijennya orang-orang kafir Quraisy. Wallahu alam, ini posisi Amir bin Fuhairah di mana?
entah di sampingnya atau di depannya. Ya, kambingnya ini nurut, maju gitu ya. Amma Quraisyun faqad janna janunuha hinama tuakidu ladaiha iflatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabaha lailatin tanfidil mu'amarati. Ya. Ketika orang-orang kafir Quraisy marah karena enggak berhasil mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, Rasulullah melarikan diri di malam hari, kemudian menuju Gua Tsur. Orang-orang kafir Quraisy kalut, ya, marah mereka, semakin menggila. Kemudian di waktu subuh mereka melakukan rapat mendadak karena kehilangan Rasulullah SAW. Fa awwalu ma fa'alu bihadza sodadi annahum darabu aliyan wa sahabuhu ilal ka'bati. Orang-orang kafir Quraisy tidak menemukan Rasulullah di kamarnya, yang mana Rasulullah sudah kabur bersama Abu Bakar ke Gua Tsur. Yang ditemukan di kamar Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali ini berumur 23 tahun, masih muda sekali. Beliau berani bertaruh nyawa, siap untuk dipenggal kepalanya seandainya dipenggal, siap untuk disiksa seandainya disiksa. Dan ternyata betul, ya, orang-orang kafir Quraisy marah ketika dibuka, ya, selimutnya, ternyata yang ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib diseret, dibawa ke Ka'bah, dipukul, ya, disiksa. Alaihim yadfaruna bi khobarihima, diinterogasi, ditanya supaya menyampaikan kemana Rasulullah dan Abu Bakar lolos. Ya. Ali bin Abi Thalib tidak tahu. Kalaupun tahu, beliau tidak akan menyampaikan, tidak akan membocorkan. Ya. Walamma lam yahsulu min aliyin ala jadwa ja'u ila baiti Abi Bakrin wa qara'u babahu. Ketika orang-orang kafir Quraisy tidak berhasil menginterogasi Ali bin Abi Thalib, mereka mendatangi rumahnya Abu Bakar. Langsung curiga, ini pasti ulahnya Abu Bakar ini. Datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, mengetok pintunya. Ya. Fa kharajat ilaihim Asma'u bintu Abi Bakrin faqalu laha aina abuka. Kemudian keluar anaknya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma bintu Abi Bakrin, dan ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, aina abuka, kemana ayahmu? Ya, kira-kira begitu. Marah, suaranya lantang. La adri wallahi aina abi. Asma dengan tenang menjawab, saya enggak tahu, demi Allah saya enggak tahu di mana ayahku. Ya. Kalaupun tahu, maka hukumnya wajib berbohong, ya kan? Berbohong untuk menyelamatkan nyawa boleh. Farafa Abu Jahlin yadahu wa kana fahisan khabisan falatoma khaddaha lutmatan turiha minha kurtuha. Kemudian Abu Jahal ini orangnya kasar, ya. Lalu kemudian menampar pipinya Asma binti Abu Bakar. Saking kerasnya tamparan tangan Abu Jahal, anting-antingnya sampai jatuh. Keras sekali itu. Wa qararat Quraisyun fi jalsatin tari'atin musta'jilatin istikhdama jami'al wasaili allati yumkinu biha. Kemudian setelah mereka tidak mendapatkan apapun dari interogasi kepada Asma
bintu Abu Bakar. Lalu kemudian mereka rapat memutuskan agar seluruh pasukan orang-orang kafir Quraisy menggunakan segala cara menyisir semua jalan. Gimana caranya? Supaya Rasulullah dan Abu Bakar tertangkap. Bahkan mereka mengumumkan di depan orang-orang kafir Quraisy, siapa yang berhasil mendapatkan Rasulullah dan Abu Bakar dalam keadaan hidup ataupun mati akan diberikan hadiah 100 unta. Entah berapa miliar itu, ya. Lalu kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka bertingkat-tingkat, ada yang punya kuda, ya, mereka melacak dengan kudanya, ada yang modalnya cuma dengan jalan kaki, ya. Mereka menyebar ke lereng-lereng, ke bukit, ke lembah, ke semua dataran rendah, dataran tinggi, namun tidak dapat melacak jejak kaki Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya radius 8 km itu mereka sudah sampai ke bukit Gua Thur. Akan tetapi ketika mereka berada di atas gua, seandainya mereka melihat ke bawah, Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah itu kelihatan. Ya, Abu Bakar sudah ketakutan. Tinggal beberapa langkah lagi kelihatan. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tenang Abu Bakar, sesungguhnya kita tidak sedang berdua. Yang ketiga Allah SWT. Allah menghalangi penglihatan orang-orang kafir Quraisy yang tinggal 1-2 langkah lagi. Ya, ini adalah mukjizat yang kedua yang Allah tunjukkan ketika dalam kondisi yang sangat darurat. Tadi ketika Abu Bakar digigit binatang berbisa, sekarang sudah tinggal 1-2 langkah lagi, dihalangi pandangan mata orang-orang kafir Quraisy, ya, sehingga tidak berhasil. Dan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar aman dan siap untuk melakukan perjalanan menuju kota Madinah. Insyaallah taala kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.